Dinda Wahyuni, saya dari Jawa Timur, dan sekarang posisi saya tinggal di Bali. Awal saya mengenal Tuhan Yesus dari mulai saya masih remaja, waktu itu saya mengalami insiden tabrakan, ditabrak sepeda waktu itu, dan posisi saya sudah meninggal, kata orang tua saya, dan di saat mayat saya mau dibawa pulang, tangan saya bergerak. Dan yang saya ingat waktu itu, cuma saya dibawa ke gunung yang tinggi, dan di situ semuanya putih, dan saya tidak tahu itu apa. Saya berada di atas gunung itu, dan itu berkali-kali saya mengalami itu. Biarpun saya sudah sadar, saya tetap mengalami itu, dan di saat saya tidur pun, saya sampai ada rasa takut untuk memejamkan mata. Karena setiap kali saya memejamkan mata, selalu itu muncul di dalam mimpi saya. Terus, karena saya waktu itu masih remaja, masih istilahnya masih anak-anak, saya abaikan, saya tidak tahu itu apa. Dan tapi seiring dengan berjalannya waktu, saya mencari tahu itu kenapa ya, saya kok seperti itu terus. Dan sampailah di titik saya mengalami koma waktu itu, dan kata dokter sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup. Biarpun saya nanti sadar, di dalam koma saya akan buta dan tuli. Saya waktu koma itu, saya kembali didatangi dengan mimpi itu di atas gunung. Dan di situ diperjelas lagi. Di situ saya melihat sesosok putih, tapi saya tidak melihat wajahnya. Saya cuma melihat wajahnya bercahaya, dan di situ disebutkan kalau di situ itu tempat Tuhan, dan Dia adalah Tuhan. Dan berkali-kali saya mengalami itu. Akhirnya saya mencari tahu, ini apa sih gitu. Tapi sama, berlalu dengan begitu saja. Dan karena orang tua saya dua-duanya sibuk untuk bekerja, saya tahu mereka bekerja untuk saya supaya anaknya tidak mengalami kesusahan. Akhirnya saya larinya sama narkoba, sama minuman, dan saya istilahnya saya buruk sekali kehidupan masa lalu saya. Saya pecandu narkoba, saya peminum, saya juga seks bebas. Masa lalu saya sangat buruk. Saya tidak bisa membayangkan kalau saya tidak ditangkap Tuhan Yesus, entah apa jadinya sekarang dalam hidup saya. Di tengah keterpurukan saya mencoba untuk memperdalam agama saya. Oh ya, saya perkenalkan, saya awalnya terlahir sebagai Muslim. Seluruh keluarga saya Muslim. Di saat kehidupan saya sudah terpuruk, saya seks bebas, saya juga narkoba, saya juga peminum. Tiada hari tanpa mabuk. Di saat saya terpuruk, saya ingin ada kerinduan karena tidak bisa saya seperti ini terus, ada kerinduan untuk memperdalam agama saya. Saya datang ke Pak Ustadz, ingin belajar tentang agama, malah Pak Ustadz yang ini malah mau menjadikan saya pacar. Akhirnya saya bilang, wah ini sudah tidak benar. Setelah itu saya datang lagi ke yang satunya.
Malah saya mau dijadikan istri keempat. Saya dipaksa untuk bisa menikah sama dia. Saya tidak mau dong, eee, untuk jadi keempat, karena di situ tidak menghargai perempuan banget, dan di situ saya cari tahu karena saya terus mengalami tentang mimpi itu, terus saya alami, sering sekali saya alami, dan saya sudah mengalami kematian yang sudah 2 kali. Yang pertama waktu ditabrak sepeda, yang kedua waktu saya koma, dan itu Tuhan Yesus selalu datang buat saya. Akhirnya saya mencari tahu, siapa sih Tuhan Yesus ini sebenarnya, tapi saya hanya sekedar mencari tahu, saya lewatkan begitu saja, tapi berkali-kali Tuhan Yesus itu selalu datang kepada saya. Bahkan di saat saya pun terpuruk, eee, waktu saya mau bunuh diri, dia lagi-lagi lagi-lagi hadir dalam kehidupan saya. Singkat cerita saya sudah menikah, saya bilang sama sama mantan suami saya, kalau hati saya lebih lebih condong untuk ke Tuhan Yesus, lebih condong untuk ke agama Kristen. Tapi suami saya tidak menanggapi itu, dan saya sembunyi-sembunyi dari keluarga. Saya sembunyi-sembunyi dari keluarga, belajar belajar Alkitab. Saya disuruh sholat sama keluarga saya ambil mukena untuk sholat, tapi saya tidak sholat, saya duduk aja. Saya duduk saja merenung gitu kan. Dan di situ saya merasa saya dibawa lagi ke gunung yang tinggi itu, yang penuh dengan nuansa putih itu. Saya sembunyi-sembunyi, dan setelah keluarga saya tahu saya mengikut Tuhan Yesus, dan itu belum belum ada yang tahu karena saya masih belum berani ke gereja, dan saya menantang Tuhan. Karena saya masih antara percaya dan tidak percaya kalau Tuhan Yesus itu ada. Saya membaca Alkitab, yang saya dapat pertama kali Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Wow, gitu kan. Yang selama ini saya tidak pernah mendapatkan ayat seperti itu di dalam kitab saya, dan saya menemukannya di dalam Alkitab. Wow, hidup saya sudah buruk. Bagi dunia saya sudah sampah. Dalam kitab orang Kristen, dalam Alkitab, kita sudah ditebus, dosa-dosa kita sudah ditebus, gitu kan. Dan juga saya menantang Tuhan Yesus lagi. Tuhan, berikan lagi aku ayat Tuhan Yesus, kalau memang Engkau itu ada. Dan saya dapat dari Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Dan di situ saya nangis. Dan hari Jumat, saya bilang sama Tuhan, lagi-lagi saya menantang Tuhan Yesus. Tuhan, jika Engkau benar ada, jika Engkau benar Tuhan, tunjukkan padaku. Kalau Engkau tidak menunjukkan Tuhan, berarti Engkau itu tidak ada. Engkau hanya omong kosong. Kamu itu tidak ada. Tuhan Yesus hanya omong kosong, hanya bualan belaka gitu kan. Saya ingat waktu itu hari Jumat jam 10 pagi, saya yang menantang Tuhan seperti itu. Terus di hari yang sama, hari Jumat sore, jam 6:30 malam, di situ Tuhan tunjukkan lagi ke saya, kalau Dialah Tuhan. Dan samar-samar
telinga saya mendengar, marilah marilah kepadaku gitu, dan saya cari di dalam Alkitab dan itu ada. Dan akhirnya saya begini, Tuhan Yesus itu memang ada. Tuhan Yesus itu memang ada. Terus aku tidak bisa begini terus-terusan tanpa agama, tidak bisa. Aku harus menentukan. Oke, aku harus menentukan aku akan pergi ke 2 tempat ibadah, ke masjid sama ke gereja. Di mana di situ hatiku bergetar, disitulah Tuhanku. Saya bilang begitu. Saya pergi ke masjid. Saya melihat orang-orang ngaji, saya tidak tersentuh sekalipun, hati saya tidak merasakan apa-apa. Saya sampai duduk, tetap aja hati saya tidak merasakan apa-apa. Dan setelah itu, saya langsung pindah tempat, saya ke gereja. Belum masuk di gereja, waktu masih di pintu gereja, di situ saya nangis, saya merasakan sesuatu hal yang beda. Seolah-olah di situ ada tangan yang saya tidak tahu siapa itu memegang tangan saya. Di situ saya nangis, saya masuk ke gereja, saya duduk, saya bilang, aku tidak peduli. Karena saya waktu itu belum mengenal Tuhan Yesus, saya bilang begini, saya tidak peduli Tuhan, saya tidak peduli apakah ini aku salah atau tidak, tapi aku sudah menentukan pilihan bahwa aku akan mengikut Engkau Tuhan Yesus, gitu. Karena yang saya tahu dulu, karena saya belum belum mempelajari lebih lebih detail, karena saya takut. Saya mau ngikut Tuhan Yesus tidak menerima saya gitu kan. Tapi saya bilang sama Tuhan waktu itu di gereja, Tuhan, aku tidak peduli Tuhan Yesus. Aku tidak peduli apapun. Aku mau ikut Engkau Tuhan, gitu kan kata saya. Dan di situ ada seorang ibu tanpa mengenal saya, dia melihat saya, dia langsung tumpang tangan ke saya. Dia langsung berdoa buat saya. Wow, gitu kan. Luar biasa. Luar biasa. Karena waktu itu posisi saya sudah terpuruk. Terpuruk sekali. Karena kehidupan bebas saya. Semua orang udah menjauhi saya. Tapi orang-orang Kristen yang saya temui, semuanya ke saya penuh dengan kasih. Saya salut. Kasih terus yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dan itu melalui proses panjang bagi saya. Saya dari mulai usia remaja yang mencari tahu siapa Tuhan Yesus itu. Dan itu butuh waktu bertahun-tahun bagi saya. Saya menentukan pilihan bahwa Tuhan Yesuslah Tuhan saya. Dan ketika keluarga saya tahu, saya ditentang oleh keluarga saya. Salah satu keluarga saya bilang, siapa sih Yesus itu, kok sekarang kok Yesus terus begitu. Dan juga keluarga saya tidak ada yang menerima. Saya keluar dari rumah, saya tidak membawa apapun. Semua saya tinggalkan karena saya mau fokus sama Tuhan. Karena kehidupan pribadi saya sudah buruk. Saya tidak tahu entah apa jadinya kalau Tuhan Yesus tidak menangkap saya dan saya tidak merespon panggilan Tuhan itu. Saya yang hanya sampah, perempuan pemabuk, perempuan peminum, terjerat narkoba, terjerat seks bebas. Kalau
Lalu Tuhan Yesus tidak menangkap saya tidak tahu seperti apa. Dan sampai saat ini, saya masih hidup sendiri karena keluarga belum menerima saya. Di saat teman-teman saya tahu bahwa saya mengikut Tuhan Yesus, teman-teman saya semuanya menjauh dari saya, meninggalkan saya. Tidak mau lagi, bahkan hanya untuk berkomunikasi pun dengan saya tidak mau. Saya dihujat habis-habisan, saya dihina habis-habisan, tapi saya tidak peduli. Saya tidak peduli karena saya sudah punya Tuhan Yesus. Pengalaman buruk pribadi saya yang seperti itu, makanya saya bersyukur sekali. Biarpun sampai saat ini keluarga saya belum bisa menerima saya, tapi saya bersyukur Tuhan Yesus mengirimkan saudara-saudara yang sayang, yang penuh kasih sama saya, mengirimkan seorang ibu-ibu rohani dan bapak rohani yang selalu mengasihi saya. Karena waktu di saat saya masih di keyakinan lama saya ngaji, tapi hati saya tidak pernah mendapatkan feel yang pas dengan Tuhan gitu. Saya lama mencari Tuhan yang benar, saya lama. Itu melalui proses bertahun-tahun. Dari mulai saya masih remaja, saya mencari Tuhan yang benar itu siapa. Sampai saya menemukan bahwa Tuhan Yesuslah Tuhan yang benar. Di tengah pencarian saya tentang Tuhan, bisa banyak sekali proses yang saya alami. Dan puji Tuhan, melalui kehidupan pribadi saya yang sangat buruk, Tuhan Yesus memakai saya untuk melayani orang-orang yang narkoba, melayani orang-orang pemabuk, melayani orang-orang yang terjerat seks bebas. Saya selalu bersyukur jika ingat kebaikan Tuhan Yesus. Buat saya ini siapa sih? Saya ini hanya sampah yang bagi dunia saya sudah tidak layak. Siapa sih yang mau melihat kehidupan pribadi saya? Siapa sih yang mau menoleh ke saya? Yang hanya seorang perempuan bejat, yang tiap hari hobinya mabuk, tiap hari hobinya clubbing. Tapi di saat saya benar-benar menemukan Tuhan Yesus, semuanya berbalik 180 derajat. Biarpun saya ditentang keluarga, ditentang orang tua, dan saya harus jauh dari anak. Tapi saya bersyukur ada Tuhan yang selalu ada buat saya. Saya hanya ingin kehidupan saya menjadi berkat buat orang lain. Dan saya fokus untuk melayani Tuhan. Sebagai bentuk rasa syukur saya atas kehidupan saya yang dulu. Di saat saya berada di kehidupan yang terendah, yang terburuk, Tuhan Yesus mengangkat saya. Di saat pencarian saya tentang Tuhan bukan tidak ada
Tidak ada kendala, semua banyak proses yang saya alami. Singkat cerita saya sudah bercerai dari mantan suami saya, dan saya kenal lagi dengan waktu itu saya kenal dengan seorang laki-laki, dan dia juga sama keyakinannya seperti saya di keyakinan lama, dan dia bilang akhirnya kita menjalin hubungan dekat, dan dia bilang, "Aku akan menikahi kamu, tapi kamu harus kembali ke muslim lagi." Dia bilang begitu. Dan kita akan ke Madiun untuk supaya kamu dimuslimkan lagi, begitu kan. Di dalam perjalanan saya dari Surabaya ke Madiun, hati kecil saya selalu, Tuhan, apa benar ini Tuhan gitu? Apa benar gitu kan? Akhirnya setelah mau sampai di Madiun, saya bilang, balik, saya tidak jadi, gitu kan. Karena Tuhan saya hanya Tuhan Yesus. Terus dia bilang kan, kalau kamu tidak mau untuk kembali ke Muslim, gitu kan. Karena bagiku Tuhanku nomor satu, dia bilang begitu ke saya. Terus saya jawab, aku pun juga demikian. Tuhanku hanya satu, yaitu Tuhan Yesus. Dan aku gak akan mau menukar Tuhanku dengan kamu. Bilang begitu. Kalau begitu, berarti pernikahan kita batal, gitu kan. Kamu tidak mau untuk kembali Muslim lagi. Saya tidak mau. Saya tidak mau cinta dengan manusia, tapi dengan mengorbankan Tuhan saya. Di mana Tuhan saya yang sudah begitu baik, mengangkat saya dari lembah hitam, dari jurang kenistaan. Terus saya mau sia-siakan. Saya tidak mau. Saya tidak mau mencintai manusia melebihi saya mencintai Tuhan saya. Karena kehidupan dari mulai masa remaja saya, kehidupan saya tidak ada bagus-bagusnya. Bahkan orang menghujat saya. Orang menghujat saya untuk setelah saya mengenal Tuhan Yesus, banyak sekali hujatan-hujatan pada saya. Tidak malu untuk bersaksi, membongkar kehidupan pribadimu yang harusnya ditutupi, begitu kan? Kata teman-teman saya bilang saya tidak malu. Justru saya malu jika saya masih dalam kehidupan lama saya. Cara Tuhan mengangkat saya, cara Tuhan menangkap saya itu tidak bisa dipikir dengan logika. Saya yang awalnya tidak ada yang menginjili saya, tidak ada yang mengenalkan saya tentang Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus datang sendiri ke saya, dan itu berkali-kali. Berkali-kali. Bahkan pernah suatu malam, saya itu bermimpi dibawa ke suatu bangunan, dan di situ ada beberapa bangunan. Dan saya dibawa untuk mencapai puncak bangunan itu. Dan di situ sama seperti mimpi saya sebelumnya. Ada sesosok putih yang bercahaya. Saya yakin, saya percaya itu Tuhan. Bahkan di tengah saya terombang-ambing untuk menentukan pilihan, saya menantang Tuhan Yesus, kalau memang Engkau ada, tunjukkan padaku. Dan Tuhan itu tunjukkan benar-benar. Maka dari itu saya percaya kalau Tuhan Yesus itu ada, karena saya sudah menantang dia. Berkali-kali saya menantang dia.
Bahkan yang terakhir ini saya menantang dia, "Kalau Engkau memang ada Tuhan, tunjukkan padaku." Dan itu tidak butuh waktu lama, di hari itu juga Tuhan tunjukkan sama saya kalau itu Tuhan Yesus. Bahkan di saat saya koma pun, Tuhan Yesus ada buat saya. Padahal saya belum mengikut dia, tapi dia ada buat saya. Karena Tuhan, berarti saya berpikir begini waktu itu, berarti Tuhan Yesus memperhatikan setiap kehidupan manusia dong. Biarpun yang nggak Kristen pun Tuhan Yesus perhatikan. Ya buktinya Tuhan Yesus ada buat saya. Dan itu tidak melalui jalan yang mulus. Saya ditentang keluarga. Saya pergi dari rumah. Dan di situ saya yang biasanya di rumah saya hidup enak. Kemana-mana jalan pakai mobil. Terus tiba-tiba kehidupan saya berbanding terbalik. Saya pergi dari rumah, saya tidak membawa apa-apa. Cuma baju yang di badan aja, bahkan HP pun saya tidak bawa. Di situ saya untuk bertahan hidup, saya tidak serta-merta langsung sampai di Bali. Saya ikut bis, jadi kondektur bis. Saya tidur di terminal. Di saat saya sudah tidak punya siapa-siapa, saya waktu pergi dari rumah, saya ikut bis, saya jadi kondektur Surabaya, Jakarta, Surabaya, Jakarta, Surabaya, Kediri. Terus aja seperti itu. Dan itu tidak mudah bagi saya. Saya bilang sama Tuhan, "Tuhan, begini ya rasanya ya Tuhan ya jadi orang susah gitu kan. Begini ya panasnya terminal ya Tuhan ya," begitu. Tapi saya bilang sama Tuhan, "Aku tidak akan mundur Tuhan. Aku sudah mengikut Engkau Tuhan Yesus. Sekali mengikut Engkau Tuhan, selamanya aku akan mengikut Engkau Tuhan. Aku tidak akan mundur Tuhan. Apapun yang akan terjadi Tuhan, sebab Engkau sudah baik Tuhan, sudah mengangkat aku, sudah menyelamatkan aku Tuhan Yesus dari kehidupanku yang sudah rusak, yang sudah parah." Mungkin waktu itu kalau saya tidak merespon panggilan Tuhan, saat ini saya sudah binasa. Binasa dalam kehidupan kekal. Binasa. Mungkin kalau saya tidak merespon panggilan Tuhan, orang melihat saya saat ini seperti melihat sampah, karena saya memang udah sampah, benar-benar sampah. Kehidupan pribadi saya sudah tidak ada bagus-bagusnya. Tapi biarpun semua orang menentang, keluarga saya menentang, saudara-saudara saya menentang, teman-teman saya menentang, saya ditinggalkan, saya akan tetap Tuhan Yesus, saya tidak peduli itu. Karena seperti dalam firman Tuhan, sekalipun ayah dan ibumu meninggalkanmu, Tuhan selalu ada buat saya. Itu yang saya ingat. Jadi firman Tuhan, janji-janji Tuhan, itu yang benar-benar menguatkan saya. Karena janji Tuhan tidak ada yang bohong. Janji Tuhan itu ya dan amin. Makanya saya percaya, biarpun saya mengalami, saya dihujat, saya ini murtad, bahkan nantinya saya katanya yang akan menanggung dosa, orang tua saya yang akan menanggung semua dosa saya nantinya katanya di kehidupan selanjutnya, ataupun setelah orang saya meninggal, orang tua saya akan menanggung semua dosa-dosa saya.
karena saya sudah murtad dari muslim, tapi saya tidak percaya karena tidak ada orang lain yang menanggung dosa orang lain. Karena yang menciptakan saya itu Tuhan yang menciptakan saya. Jadi Bapa saya yang sesungguhnya Tuhan Yesus. Saya tidak peduli akan apapun. Bahkan banyak orang-orang yang mengancam saya, mau mendemo saya, mau mencelakakan saya. Bahkan pernah sampai saya disuruh pindah dari sini karena banyak sekali ancaman sama saya kalau saya akan didemo yang akan mengancam keselamatan saya, tapi saya percaya, saya tidak pindah dari sini, saya percaya Tuhan melindungi saya. Saya punya backup yang luar biasa, saya punya backup yang dahsyat, yaitu Tuhan Yesus. Jadi saya tidak perlu takut akan apapun, biarpun saya dianiaya seperti apapun, saya tidak akan mundur. Saya tidak akan mundur karena Tuhan Yesus sudah menebus saya dengan amat sangat mahal. Yaitu dengan dia mencurahkan darahnya di kayu salib hanya untuk saya, untuk kita semua. Makanya selama saya ada di dunia ini, saya akan dedikasikan hidup saya hanya untuk Tuhan Yesus. Saya menginjil ke kampung-kampung supaya semua orang juga bisa menerima keselamatan kekal itu. Karena hanya ada dalam nama Tuhan Yesus. Saya sudah mencari di dalam kitab saya sebelumnya, tidak ada yang menjamin untuk kita bisa hidup kekal, tidak ada yang menjamin. Dan saya itu dapat di dalam kitabnya orang Kristen. Dan waktu itu di tengah pencarian saya tentang Tuhan, saya kenal sama seseorang yang namanya Melin. Saya melihat kehidupan dia. Dia makan, dia berdoa buat orang, dia berdoa buat orang-orang dulu. Dia mendoakan orang-orang. Saya jadi wow, begini ya orang Kristen ya, begini. Peduli ya sama orang lain, itu peduli gitu kan. Kasihnya luar biasa gitu kan. Sementara saya yang kehidupan saya seperti ini aja, di saat saya terpuruk tidak ada yang mau ke saya gitu. Dan orang Kristen luar biasa gitu, biarpun tidak kenal saya, merangkul saya gitu, dan saya dapat kasih itu dari orang Kristen. Makanya saya percaya hanya Tuhan Yesus lah Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup. Karena di saat saya berseru pada nama Tuhan, dia itu selalu hadir buat saya. Dan saya mengalami itu dari mulai masih anak-anak sampai saya memutuskan tahun 2016 atau 2017 akhirnya saya memutuskan saya mengikut Tuhan Yesus. Itu bisa dibayangkan perjalanan panjangnya, prosesnya di saat saya mencari Tuhan dari mulai saya masih remaja itu panjang sekali, bahkan sampai bertahun-tahun. Saya sudah mempelajari semuanya dan jawabannya hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Makanya saya memutuskan saya mengikut Tuhan Yesus, biarpun saat ini saya sendirian, biarpun saya saat ini tanpa keluarga, saya tidak akan berubah, saya akan tetap mengikut Tuhan Yesus.
Karena di dalam nama Tuhan Yesus, saya sudah beroleh penebusan dan saya dapat keselamatan kekal di dalam Tuhan Yesus. Saya percaya, untuk keluarga saya percaya jika satu orang bertobat, maka seisi rumah juga akan diterima semuanya. Saya percaya itu akan janji Tuhan, karena janji Tuhan itu ya dan amin. Saya tidak akan menyia-nyiakan hidup saya lagi. Saya bilang sama Tuhan, "Ini hidupku Tuhan, pakailah sesuai dengan rencana Tuhan." Karena saya tidak mau lagi fokus sama sama duniawi. Kalau dulu saya terfokus sama duniawi, saya perdukunan, pesugihan, sudah saya coba semuanya. Apa sih yang tidak saya lakukan? Yang tidak saya lakukan hanya membunuh, itu saja. Semuanya sudah saya lakukan. Bertahun-tahun saya mencari jati diri, bertahun-tahun saya mencari Tuhan. Barulah saya menemukan Tuhan yang sebenarnya, Tuhan Yesus. Dan sebenarnya banyak sekali, eee, orang-orang yang saya kenal yang mengalami Tuhan dan masih banyak sekali yang takut untuk mengikut Tuhan karena takut dibuang sama keluarga, banyak sekali. Dan saya menguatkan mereka, jangan pernah takut, biarpun harus meninggalkan harta, harus meninggalkan orang tua, dan harus terbuang dari keluarga, karena di dunia ini hanya sementara. Kehidupan kekal lah yang harus kita kejar. Dulu saya terpuruk, waktu awal-awal saya tidak punya siapa-siapa, saya terpuruk. Saya ingat anak saya ingat keluarga saya, apalagi saya ingat bapak saya. Bapak saya itu bapak yang luar biasa bagi saya, bapak yang sangat sempurna bagi saya. Dia begitu sayang sama saya, di saat saya harus berpisah dari papa saya down, saya terpuruk, karena saya juga sayang banget sama dia. Apalagi saya harus berpisah dengan anak saya. Tapi saya percaya, di balik ini semua, ada rencana Tuhan yang luar biasa, ada rencana Tuhan yang dahsyat. Dan saya hanya ingin mendedikasikan hidup saya untuk Tuhan. Saya tidak mau lagi mengejar duniawi. Saya tidak mau. Karena Tuhan sudah amat sangat baik pada saya. Tuhan masih memberi kesempatan pada saya untuk bertobat. Tuhan memberi saya iman, dan saya tidak akan menyia-nyiakan itu. Biarpun semua orang meninggalkan saya tidak punya saudara, saya tidak punya saya saya harus jauh dari anak, dari orang tua, tapi Tuhan selalu ada sama saya dan Tuhan selalu mengirimkan
orang-orang yang benar-benar sayang sama saya, dan salah satu keluarga saya bilang, "Kamu haram menginjak kamu haram menginjak rumah ini lagi," gitu, "dan kamu akan dicoret dari harta warisan." Dia, salah satu saudara saya bilang begitu. Saya bilang, "Saya tidak butuh warisan, saya tidak butuh, saya akan tinggalkan semuanya itu." Karena apa sih arti kekayaan dalam dunia ini jika kita binasa nanti? Karena di dunia ini hanya sementara. Kalau dulu saya memang terfokusnya saya sama harta, saya terfokus sama harta kalau dulu. Dan apa yang saya dapat? Kehidupan saya hancur, amburadul. Saya patut bersyukur. Makanya saya selalu tiap hari saya selalu bersyukur bersyukur sama Tuhan. Jika saya ingat kehidupan lama saya yang seperti itu, tiada hari tanpa saya mabuk, tiada hari tanpa saya narkoba. Tapi Tuhan, di saat saya sudah jadi sampah seperti itu, Tuhan mengangkat saya, itu saya bersyukur sekali. Dan saya tidak akan mundur. Apapun itu, apapun yang menghadang saya tidak akan mundur. Karena saya punya Tuhan yang luar biasa. Saya punya Tuhan yang amat sangat dahsyat. Biarpun saya saat ini tidak memiliki keluarga daging saya, tapi saya memiliki keluarga yang keluarga dalam roh, keluarga dalam Tuhan yang luar biasa. Awalnya saya punya satu saudara daging, tetapi Tuhan mengirimkan saya saudara dalam Tuhan itu banyak sekali. Saya bersyukur banget, saya bersyukur sekali. Hidup saya hanya ingin dipakai Tuhan lebih lagi dan lebih lagi, karena saya ingin hidup saya berarti. Saya pengen hidup saya menjadi berkat untuk orang lain yang juga sama mengalami seperti yang saya alami. Saya hanya ingin orang-orang yang mengalami sama seperti yang saya alami dapat dipulihkan oleh Tuhan, itu saja. Karena fokus hidup saya bukan dunia ini lagi. Karena hidup saya bukan saya lagi, tapi milik Kristus. Saya percaya suatu saat nanti keluarga saya akan bisa menerima saya. Saya akan dapat bertemu dengan keluarga saya dan juga anak saya. Bahkan saya punya kerinduan suatu saat papa saya bisa melihat saya, "Ini loh, Pak," gitu kan, "anakmu yang dulu yang engkau suruh berhenti nakal, tapi saya selalu tidak peduli." Bahkan papa saya pernah bilang, "Kamu berhenti, mau apapun yang kamu minta, papa kasih." Tapi saya tidak mau berhenti. Tapi setelah saya mengalami jamahan Tuhan, mengalami kasih Tuhan, di situ saya benar-benar berhenti. Saya pengen papa saya bisa kerinduan saya pengen papa saya bisa melihat saya, "Ini loh, Pak," gitu kan, "anak yang selama ini bandel, selama ini nakal,
selama ini bikin malu orang tua, ini anakmu sekarang gitu loh, Kak. Saya hanya cuma pengen orang tua saya melihat itu, semua karena kasih Tuhan, semua karena Tuhan Yesus yang menyelamatkan saya, Tuhan Yesus yang dibenci itu, gitu. Itu saja dalam hidup saya ini, saya hanya ingin melayani Tuhan, tidak ada lagi keinginan-keinginan saya. Karena semua dosa sudah saya perbuat, tapi Tuhan Yesus menyelamatkan saya. Tuhan Yesus mengangkat saya. Di saat saya bunuh diri pun, mau bunuh diri pun, berkali-kali saya untuk melakukan bunuh diri, Tuhan itu selalu ada buat saya. Biarpun saat itu saya belum mengenal Tuhan. Dan yang paling saya tidak bisa toleransi lagi, waktu saya masih di keyakinan lama saya, mantan suami saya menuntut anak laki-laki dari saya. Katanya kalau karena untuk menjadi penerus dia. Karena kalau anak saya perempuan, dia akan mencari istri lagi, saya akan dimadu. Oh, saya tidak bisa toleransi, di mana di yang pernikahan yang boleh beristri banyak, dan jika perempuan itu taat dan mau mengizinkan suaminya untuk menikah lagi, maka perempuan itu akan dapat surga, dan saya tidak bisa toleransi akan hal itu, dan saya benar-benar mencari dalam pencarian saya itu juga saya cari, benar-benar saya mencari di mana yang hanya memperbolehkan punya satu istri, karena di situ benar-benar memuliakan perempuan dan itu saya dapat dalam Kristen, seperti itu. Karena saya tahu gimana gimana kalau hidup berpoligami itu seperti apa, istri yang diduakan itu seperti apa, karena kakek saya juga poligami dan ada saudara saya juga yang berpoligami. Di situ yang ada hanya ribut, berkelahi, bertengkar, terus-terusan. Itu yang dinamakan itu surga. Apa yang saya cari, semuanya saya dapat di Alkitab. Makanya saya memutuskan, saya berpindah keyakinan dari Muslim ke Kristen. Saya mengikut Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesuslah juru selamat satu-satunya menuju surga, karena Tuhan Yesuslah Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Dulu saya juga tidak suka sama orang Kristen, karena bagi saya cuma menurut saya keyakinan sayalah yang benar. Karena bagi keyakinan saya yang dulu, Tuhan Yesus itu hanya manusia, jadi dia bukan Tuhan. Kalau dia Tuhan, kenapa sih orang Kristen kok menyembah manusia? Itu yang saya yakini dulu. Makanya saya pikir orang Kristen nggak waras. Kenapa? Dia menyembah manusia, sedangkan manusia kan yang menciptakan Tuhan. Kenapa dia menyembah manusia? Berarti orang sudah nggak waras, sudah sesat orang Kristen. Itu yang yang terdoktrin di dalam keyakinan saya.